Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ibadihi al-mu'minina bil 'ifan wa akrahu bil mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alam. Illaulahu laqad aqwaluhu aqbara minal an'am. Hadratil kiram, para ulama, para kiai, para sepuh, para ustaz, para guru, para imam masjid, dan segenap pengurus-pengurus masjid. Dan juga saya berfadilah ketua di KM kita, Masjid kita tercinta, Masjid Solo Keras, yakni Bapak Abdul Razak, Ibu segenap hadirin wa hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Di awal kajian pada hari sekarang ini, karena kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayahnya, yang mana di hari sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan, panjang umur, sehingga pagi sekarang ini kita bisa melaksanakan kewajiban yakni melaksanakan sholat subuh. Dan mudah-mudahan kita ini dipertemukan dengan tahun yang akan datang, karena insya Allah bulan sekarang adalah merupakan bulan akhir daripada bulan Hijriah. Insya Allah sebentar lagi, mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi kita memasuki tahun baru. 1 Muharram insya Allah bertepatan dengan tanggal berapa? Juni kerja 16 ya, nanti tanggal 1 untuk tahun baru tanggal 16 Mei. Berarti sekarang udah 31, berarti kita 15 hari lagi ya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah dimakan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa beliau, tempat lahirnya beliau, tempat terkhususnya beliau, niscaya kita ini semua akan lebih hina daripada hewan-hewan yang melata hewan-hewan. Bahwa ibu jemaah yang berbahagia, maksudnya seperti mantapnya pada kajian sekarang ini,
Baik kita ini baca surat Al-Fatihah yang harapan mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih besar dari jiwa kita. Allahumma rabbi syafina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul khasaira wa al-muslimin wal muslimin al-muslimin khassa salli wa ala kitab Muhammad Nawawi Ustadz Ustadz Al-Tuhan Aqidatul Awam Sayyid Al-Qadri Al-Qadri Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kemudian untuk melanjutkan keterangan Aqidatul Awam ya. Kita berjalan. Kita berjalan. تفسير خمسات وعشرينات كل مكلف فحق وثاني مكتب إدريس والمنور سلم إبراهيم لطف إسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف نبي مبتدأ شعيب هارون وموسى وياسر ذو الكفل داود سليمان مبتدأ إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه وزكريا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مع المياه والملك الذي لا أدراه لا أكلا شربا لا نعمله تفسير عشر منه جبريل بكر إسرائيل وإسرائيل مكرمين ورقيب وكذا عبيد مالك ومبتدأ أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى هدى تفسيرها زبور داود وإنجيل عيسى وقرآن على خير الناس والصبر والقريب والكريم بهذا كلام الآيات العليم وكل ما آتاني الرسول وأقوى التسليم والقبول لما ينادي يوم الآخر الوجه وكل ما آتانا به من الأجل خاتمة لذكر الواجب مما علاه كان من واجب خاتمة لذكر الواجب مما علاه كان من Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya pembahasan sekarang insyaallah
sampai kepada penjelasan kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang sebangsa samawi lain. Namun sebelumnya, untuk melanjutkan keterangan yang lalu, yang mana kemarin telah dijelaskan beberapa sifat-sifat maupun tentang neraka. Di alangkah bijaknya setelah kita terangkan neraka, kita juga menerangkan keadaan surga. Diriwayatkan daripada Imran wa an Imran bin Husain wa Abi Hurairah. Ada hadis yang diriwayatkan dari dua sahabat, yakni yang pertama satu bernama Imran bin Husain, yang kedua adalah Abi Hurairah. Orang yang mana beliau berdua berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan tentang masalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa masakinu thayyibatin fi jannati 'adnin, menanyakan keadaan surga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa masakinu thayyibatin fi jannati 'adnin. Ini apa maksud dan juga penjelasan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka orang yang masuk, mereka orang yang beramal soleh, yang berbuat amal kebajikan, mereka itu akan diberi tempat-tempat yang baik, akan diberi rumah thayyibatin yang baik di jannati 'adnin, di surga adil, di dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab, maksudnya rumah-rumah yang baik itu ialah rumah ataupun gedung-gedung kasrun min lu'atin fi dzalika qasdi sab'un nadara, yang mana mereka yang berbuat amal kebaikan, amal kebajikan akan diberi beberapa rumah, akan diberi beberapa tempat, bukan satu tempat, tapi akan diberi beberapa tempat. Ini katanya Rasulullah SAW, yang mana rumah-rumah mereka merupakan gedung yang terbuat daripada lu'atin, daripada mutiara-mutiara. Wabidhalika al-qasri, dan di dalam gedung itu, setiap gedung yang akan dipersiapkan bagi mereka yang akan masuk dalam surga, sab'una firasyan, terdapat 70 permadani. Ini dalam gedung, setiap gedungnya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan disediakan 70 permadani, 70 kan kafe. Media mutatin ala kulli farsin zawjatun minal huril 'ain, yang mana setiap karpet itu, setiap di atas permadaninya, zawjatun minal hur, akan disediakan istri-istri yang diciptakan ataupun istri-istri yang bernama bidadari, al-hurul 'ain,
yang matanya bersinar, itu matanya mentok-mentok bagi mereka. Dari kulli baitin sab'una ma'idatin, dan setiap rumah sab'una ma'idatin akan disediakan ma'idatin, hidangan-hidangan, ala kulli ma'idatin sab'una launan minat ta'am, dan setiap satu hidangan, satu rantapan ini terdapat bermacam-macam makanan-makanan yang berwarna-warni. Ini bukan cuma satu makanan hidangan nasi biryani saja. Jadi setiap hidangan itu ada nasi biryani, ada nasi padang dan sebagainya. Ini 70 macam makanan. Setiap rumah. Fi kulli baitin sab'una wasifan, dan setiap rumah akan diberikan 70 pelayan. Ini masih kalau sudah masuk ke dalam surga, di dalam surga itu ada 70 pelayan, yang mana pelayan itu pelayan yang mudahnya tidak sampai baru berumur dewasa. Ini pelayan-pelayannya baru berumur dewasa. Wasabiyati, dan juga pelayan-pelayan perempuan. Ini ibu bapak yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalam hotel sekolahnya, dalam hotel tersedia hidangan-hidangan, dan akan dilayani pelayan-pelayannya. Ini adalah anak-anak muda yang baru dewasa. Itu masih remaja, perempuan-perempuan dan juga laki-laki. Ini katanya Rasulullah. Ini yang dikata kita masuk ke dalam surga nanti, di jalannya bermacam. Kemudian ada sahabat Ka'ab lagi berkata, saat Rasulullah SAW, saya pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW al-asjadil jannati. Katanya sahabat Ka'ab, saya juga pernah menanyakan kepada Rasulullah, katanya di dalam surga itu ada bermacam-macam pohon yang sangat indah. Faqala, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, la aibisu awsaduha wa la tatasaqatu awramuha. Itu pohon nanti di dalam surga, katanya Rasulullah SAW, la tatasur awsaduha, yang mana nanti cabang ataupun ranting-ranting daripada pohon di surga itu tidak akan pernah kering. Wala tatasaqatu awramuha, dan juga daun-daunnya pohon surga itu tidak akan rontok. Jadi pohon di dalam surga itu dia akan lebat dan juga tumbuh dengan secara subur, daunnya tetap hijau dan juga rantingnya tetap indah dipandang. Wa anna akbar sajaratil jannati sajaratun, dan paling besar-besarnya pohon di dalam surga itu, katanya Rasulullah SAW, sajaratun,
Ini ada di dalam surga pohon yang paling besar, itu namanya Syajaratul Tuba. Bangsa teraihu al-uyubin nas. Itu orang-orang yang akan diberi pohon tuban, pohon yang sangat indah sekali. Itu orang-orang yang selalu menjaga aibnya orang lain, ataupun orang-orang yang selalu mengoreksi kepada aibnya dirinya dan meninggalkan untuk mengoreksi aib kesalahan daripada orang lain. Dan lagi pohon di dalam surga itu lain dengan pohon yang ada di dunia. Kalau di dunia maka cabang yang ke atas, tetapi kainnya ada di bawah. Kalau pohon di dalam surga ini rantingnya ke bawah, kemudian akarnya ke atas. Jadi seakan-akan pohon ini tergantung, digantung. Sehingga kalau seandainya kita ingin makan daripada pohon itu sendiri, maka nanti pohon itu akan tumbuh, akan ke bawah. Sehingga pohon itu bisa diambil oleh orang dalam keadaan berdiri, bisa mengambilnya, dalam keadaan duduk bisa mengambil, bahkan dalam keadaan tiduran bisa mengambil buah di dalam surga. Karena apa? Karena pokok yang ada di dalam surga ini adalah mengikuti kehendak kita. Kalau pokok di dunia, kita ini harus memanjatnya kalau mau mengambil buahnya, manjatnya. Tapi kalau pokok di dalam surga, ini adalah rantingnya ke bawah. Ini adalah diantaranya keindahan yang ada di dalam surga. Dan juga Bapak Ibu saudara hormati, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kepada orang-orang yang semuanya sudah dipastikan dimasukkan ke dalam neraka, dan juga yang lebih sudah dimasukkan ke dalam, dipastikan masuk ke dalam surga, maka di sana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya, akan memberikan rahimnya, belas kasihnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai dua sifat, Rahman, Rahim. Apa perbedaan daripada sifat Rahman dan Rahim? Kalau Rahman ini adalah belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya, baik dia kepada orang yang taat ataupun kepada orang yang durhaka. Itu belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ar-Rahman bisa diberikan kepada orang mukmin dan juga diberikan kepada orang kafir. Jadi semua akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di dunia. Ini mereka yang melaksanakan sholat diberikan rezeki. Orang yang durhaka tidak mau melaksanakan sholat, dia juga akan diberi rezeki, diberikan rahmat, sehat dan sebagainya. Tetapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sifat rahimnya yang dikhususkan kepada orang mukmin, khusus kepada orang yang beriman saja. Jadi orang yang lain tidak mendapatkan. Walaupun mereka itu jarang-jarang melaksanakan perintah. Jadi Ar-Rahman
Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk Allah, baik yang beriman, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Sedangkan yang rahim ialah belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada orang ini. Lalu mereka di dunia semuanya yang belang-belang melaksanakan perintah Allah, salatnya belang-belang dan puasanya juga belang-belang. Tapi kalau seandainya dia masih dirasa iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok walaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan dikasih belas kasih. Sehingga ini Bapak Ibu yang akan mengerti ada cerita. Ada orang yang sudah divonis masuk ke dalam neraka. Ada orang Islam, tapi dia dari orang Islam, orang mukmin yang sudah divonis masuk ke dalam neraka. Kemudian ada dua orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang yang sudah divonis masuk ke dalam neraka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati malaikat. Dan setelah dipanggil disuruh keluar. Mereka keluar. Dan setelah keluar ditanyakan, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Kenapa kamu kok menjadi di neraka? Kemudian dia menjawab, ya Allah, saya dulu di dunia jarang-jarang ataupun tidak mentaati perintahmu ya Allah. Mungkin salatnya ya bolong-bolong, puasanya juga bolong-bolong. Dan setelah mendengar jawaban itu, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udahlah, kalau kamu dulunya tidak mengindahkan perintah saya, tidak begitu taat kepada saya, sudah. Sekarang kamu masuk lagi ke dalam neraka. Katanya Allah. Nah kemudian orang yang diperintah masuk ke dalam neraka tadi, dia bagaimana? Gembira. Dia gembira, senang. Tadi yang dikeluarkan ditanyakan, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Karena saya dan mematuhi perintahmu ya Allah. Saya tidak taat dulu kepada ya Allah. Kemudian diperintah untuk masuk ke dalam neraka. Udah masuk lagi kamu ke neraka. Setelah disuruh masuk ke dalam neraka, gembira. Dia lebih gembira. Yang mana tadinya sebelum dipanggil mereka merasa sakit, merasa tersiksa. Padahal dia tahu neraka itu adalah tempat siksaan, neraka itu adalah bermacam-macam ancaman. Tetapi setelah disuruh masukkan ke dalam neraka, dia gembira, senang. Sehingga dengan senangnya dia seakan lari. Ingin masuk ke dalam neraka, dia lari ke dalam masuk ke dalam neraka. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu, heran malaikat. Jadi orang ini tadi yang merasa tersiksa, minta dikeluarkan. Setelah dikeluarkan dan disuruh masuk lagi ke dalam neraka, dia bilang, kenapa ada apa ini? Udah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu sekarang disuruh masuk ke dalam neraka? Kenapa kamu senang? Kemudian dijawab oleh orang itu, Allah, saya ini sekarang merasa senang masuk ke dalam neraka. Saya senang karena ikut perintahmu itu. Karena saya mau taat.
Yang dulu di dunia dia diperintah untuk melaksanakan sholat, diperintah untuk puasa, diperintah ini sebagainya, dia mengabaikan. Tetapi sekarang ya Allah, saya ini merasa orang yang berdosa dulu ada di dunia, saya ini akan masuk ke dalam neraka karena ikut perintah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rohnya sifat belas kasih. Ya udah, karena kamu sekarang taat kepada saya, jalan yang masuk ke dalam neraka, kamu masuk ke dalam surga. Jadi orang tadi itu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada yang satunya lagi. Yang satunya lagi dipanggil lagi oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa tersiksa juga di dalam neraka, merasa tersiksa, merasa terancam, ya, dipanggil lagi, kita keluarkan ya. Belum, bertanyakan lagi, kenapa kamu menjadi ahli neraka? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Iya Allah, jawabannya sama. Saya ini juga tidak melaksanakan perintahmu yang salatnya belum, puasanya belum, ya kalau sudah yang perempuan, ya tidak paham kepada suaminya. Kalau seandainya laki-laki, dia tidak menghormati hak-haknya istri. Dan kemudian dia itu setelah dipanggil disuruh masuk lagi ke dalam neraka. Tetapi manusia tadi, orang yang disuruh masuk ke dalam neraka juga bahagia senang juga dia, senang dimasuk ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa kamu kok senang, kok merasa bahagia akan dimasukkan lagi ke dalam neraka, yang mana neraka itu adalah tempat siksa dan sebagainya. Kemudian dijawab oleh orang tadi, saya ini gembira ya Allah, karena saya ini husnul dzan ya Allah. Husnul dzan punya prasangka baik bahwasanya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, akan ditempatkan di tempat yang baik. Jadi walaupun nanti saya masuk ke dalam neraka, ini dengan prasangka baik kami, karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kami yakin nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi di neraka itu adalah neraka yang baik, yaitu tidak ada siksaan, tidak ada ancaman dan sebagainya. Katanya orang. Lalu kemudian setelah mendengar jawaban itu, dipanggil lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kami ini sudah masuk ke dalam surga saja. Lalu kenapa ya Allah kok kami masukkan ke dalam surga? Kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala, dengan prasangka kami saya menjadi belas kasih, menjadi kasihan. Dan ada suatu hadis, katanya Rasulullah SAW, ada hadis Muslim, ana indadzan di'abdi, katanya Allah Subhanahu wa taala, saya prasangka manusia, saya terserah prasangka hamba. Jadi bapak-bapak ibu yang terhormati, ini adalah sifat husnul dan sifat prasangka baik. Ini bisa menjadikan orang itu masuk ke dalam surga. Dan juga bagi melaksanakan perintah, ini akan mendapatkan belas kasih.
Itu adalah merupakan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang cuma akan diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Jadi Bapak Ibu yang terjadi, kita ini melaksanakan kewajiban, sudah niati saja saya hanya untuk taat kepada Allah. Tidak tahu apa hikmahnya. Kan kita ini kan kadang tidak tahu hikmahnya apa, balasannya apa, kemudian juga keutamanya apa. Yang penting saya melaksanakan salat, saya karena taat pada Allah. Saya melaksanakan puasa karena taat, karena perintah. Jika juga ada satu kisah sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab ini juga mencium hajar aswad karena ikut Rasulullah. Ya. Sahabat Umar bin Khattab ini mencium hajar aswad, yang mana hajar aswad itu merupakan batu yang dianggap tak berguna dan sebagainya, tetapi beliau itu mencium hajar aswad karena ikut Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang terhormati, ini kita ini ikut saja. Ikutnya bagaimana? Untuk membahagiakan. Ya, ada anak-anak dan sini yang mana anak itu sebenarnya tidak tahu apa tujuannya, apa hikmahnya, tapi dengan taat saja. Dengan ketaatannya saja orang tuanya jadi bahagia, orang tuanya jadi senang. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini walaupun tidak tahu hikmahnya, kenapa itu dilarang? Ya, tidak tahu. Yang penting kita ini ikut agama, ikut aturan agama. Kenapa ini ikut diwajibkan? Kenapa masuk masjid semuanya orang kaya ikut dilarang? Ya. Ini adalah yang penting kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada agama. Kemudian ini lagi Bapak Ibu yang kami hormati, ini kemudian arba'atun bi qulubin tafsiruha tawratun mustaqilluha tanziluha zaburu Dawud wa Injilun alal bahwasanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit dan diberikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, itu ada empat kitab. Kitab yang wajib kita imani itu sebanyak-banyaknya ada 4 kitab. Jadi 4 kitab ini dikatakan kitab samawi. Jadi kitab samawi, kitab yang sebangsa Nabi. Apa kitab itu? Yang pertama adalah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa Qur'anun ala ghairi iman. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu? Masalah tauhid sudah semua ya.
izin anak karena ini masih bau-bau tentang perkawinan. Nanti perkawinan juga ini. Yang pertama perkawinan dulu. Apa bagaimana di surga nanti, apakah orang yang tidak diakikah itu bisa berkumpul dengan keluarganya? Apakah anak yang tidak diakikah itu bisa berkumpul dengan orang tuanya? Ataukah ada perbedaan juga doa anak itu kepada orang tuanya antara yang sudah diakikahi atau yang belum diakikahi? Yang kedua yang tentang perkawinan. Kalau ada orang punya istri atau ada perempuan menikah lebih dari satu kali, itu nanti di surga itu dia sama suami yang mana, atau yang laki-laki sama istri yang mana? Terus lagi yang ketiga tentang kitab. Tentang kitab itu, kalau kitab Al-Quran itu makhluk atau bukan? Yang itu kan kalamullah, kalamullah itu sebenarnya makhluk atau bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah yang Nambah satu aja, Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, bahwa gambaran di surga nanti itu ada terbentang 70 permadani dan 70 jenis makanan, dan dilayani oleh 70 bidadari. Itu gambarannya. Kalau kita itu pasti ada maknanya dari 70 itu. Artinya adalah orang yang mengikuti pengajian, mendengarkan kata itu, beranggapan nanti kalau dia sedekah di masjid, sedekah apapun, kata 70 itu, apa makna dari kata 70 itu? Apakah ada makna tersendiri atau bagaimana? Maka kalau nantinya dia bersedekah di masjid atau di surau 70 karpet atau 70 meter karpet itu aja saya tanyakan. ulangi lagi pertanyaannya. Tadi maksud pemegang itu kan 70 Karpet. Karpet, mardani, kemudian 70 jenis makanan, 70 kan. Dan kata makna 70 itu nanti kalau orang dalam pengajian mendengar kata itu kan akan bersedekah di karpet, misalnya berarti 70 biji atau 70 meter. Apa dari makna dari kata 70 itu? Apakah ada maknanya? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba langsung jawab ya. Untuk anak ataupun ahli surga ya. Ahli surga nanti, penduduk surga nanti kehidupannya seperti ada di dunia. Maksudnya bagaimana ada di dunia? Mereka bisa saling mengunjungi, ya. Maksudnya di surga itu juga seperti ada di dunia, bisa saling mengunjungi. Berarti di dalam surga itu apakah bisa bertemu? Bisa. Itu dengan anaknya dan sebagainya, ya. Ini bisa saling berkunjung, apalagi dengan sesama surga. Dengan orang ahli neraka juga mereka bisa melihat, ya, bisa melihat. Bagaimana caranya
caranya nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan cara bagaimana caranya berbunyinya, bagaimana orang dalam surga. Ada dalam surga bisa melihat ke neraka, bagaimana dan sebagainya. Ini bisa jadi seperti sekarang saja di video callan bisa dilihatkan sebagainya, bisa jadi kan. Itu saja mudah bagi manusia, apalagi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus nanti tentang masalah anak yang belum dihakikati, ya, anak yang belum dihakikati ini adalah semua anak, ya, semua anak yang meninggal, ya. Anak yang meninggal sebelum umur balik, anak yang meninggal sebelum umur balik, nanti mereka akan menjadi tabungan di dalam surga. Jadi anak kecil yang belum balik, mereka itu dijamin untuk masuk dalam surga. Dan anak itu akan menunggu nanti di pintu-pintu surga. Ini adalah hadisnya Sahih. Ini anak kecil yang belum umur balik, mereka itu akan dijamin masuk dalam surga dan mereka akan menunggunya. Ya, dia adalah hadis Sahih. Kemudian sekarang ada juga. Sekarang bagaimana kalau semuanya kita mempunyai anak sampai meninggal, sampai dewasa belum diakikah? Apakah dia bisa juga memberikan syafaat alias membantu menyambut di dalam surga? Ini ada juga hadisnya, ini cuma hadisnya dhaif, ya. Ada hadis dhaif yang mengatakan bahwasanya anak kita punya anak, tetapi anak kita belum diakikahi, alias orang tuanya yang tidak mengakikahi, maka anak itu akan tidak bisa memberikan syafaat. Ini ada, tapi hadisnya ini adalah hadis dhaif, ya. Tapi yang pasti anak itu, kalau anak itu meninggal sebelum umur balik, dia akan menjadi tabungan di dalam surga dan dia yang akan memberikan syafaat. Dan sekarang kalau semuanya orang itu sampai dewasa, anak kita punya anak dewasa sampai istri sebagainya, apakah bisa memberikan pertolongan? Nah, nanti terserah nanti akan ditinjau akan jadi anak soleh atau tidak, ya. Akan menjadi anak soleh atau tidak. Kalau menjadi anak soleh, dia akan memberikan semangat. Di dunia sudah jadi anak yang berdoakan, ya. Dia berdoakan kepada dia. Jadi kalau jadi anak soleh, dia akan memberikan semangat. Dan semuanya nanti akan bertemu kalau seandainya kita ini sama-sama masuk ke dalam surga. Jadi kalau semuanya menjadi ahli surga, kita juga saling bertemu, ya. Kalau sampai dewasa, saya punya anak, sampai dewasa, sampai dia kawin, saya punya, tapi akikahi semuanya. Jadi sekarang sudah dewasa, ini apa betul nanti tidak memberikan syafaat? Jadi ada hadis yang seperti itu, tapi hadisnya dhaif. Kenapa? Karena ditolak dengan hadis kalau dia menjadi anak yang soleh, ya, dia memberikan syafaat. Ya, kalau belum balik, ya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, nikah. Kemudian kalau istri, ya, kalau orang perempuan ini mempunyai suami 2, 3, 4, 5 atau sampai 10, ini apa?
perempuan ini suami 10 tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Nanti di dalam surga ini ada banyak hadis. Ini ada hadis yang mengatakan nanti disuruh memilih mana yang lebih soleh. Dan ada hadis untuk memilih suami-suaminya yang soleh. Nanti akan bertemu dengan suaminya yang soleh, alias suami yang sama-sama masuk ke dalam surga. Ada juga hadis yang mengatakan nanti kalau semuanya mempunyai istri 2, 3, nanti bersama siapa di surga? Ada juga hadis yang mengatakan bersama dengan suami terakhir, ada yang mengatakan itu, ya, akan bersama dengan suami terakhir. Nah, ini kata-kata ini oleh ulama diperbincangkan gimana? Tidak mutlak, tidak seharusnya dia bersama suami yang terakhir. Kenapa? Karena bisa jadi suami yang terakhir jadi ahli neraka. Kalau semuanya nanti akan bersama dengan suami yang terakhir, padahal suami yang terakhir ahli neraka, sedangkan istrinya ahli surga. Berarti kita ini akan masuk ke dalam neraka. Ini katanya ulama nanti diperbincangkan. Ada yang mengatakan itu, tapi ini yang lebih bagusnya ini katanya akan bersama dengan suami-suami yang soleh. Kalau sudah istri yang besar, suami yang besar itu lebih soleh, dia akan bersamanya. Jadi akan bersama dengan suami yang soleh. Kalau istrinya bisa kain 2, istrinya dua-duanya solehah bagaimana? Kalau sekarang sama-sama soleh, ya dua-duanya soleh ahli surga semua, ya mungkin nanti istrinya yang mungkin akan mungkin si A atau si B. Jadi terserah, ya. Jadi nanti, pokoknya nanti saja kesimpulannya. Kalau orang perempuan mempunyai banyak suami, ini nanti yang bisa memutuskan bersama siapa ini adalah istri, bukan suami yang mengajar, bukan saya, tetapi istrinya yang memilih, ya, istri yang memilih suami nanti di akhirat akan bersama siapa, ya. Ibu ya jangan khawatir punya suami yang kami sudah 3 kali 4 kali ya, akan bersama siapa terserah di dunia dan tidak usah dipikirkan. Yang penting nanti saya akan pilih yang lebih ganteng, yang lebih soleh. Ya begitu Pak Campur. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir, yang begitu orang yang menyumbang karpet, orang yang menyumbang apa 1, 2, 3, 4 sampai 70 karpet atau 70 meter, ini nanti balasannya bukan cuma 70, bukan cuma akan diberi 70, nanti akan diberikan berlipat-lipat ganda, ya. Dan ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudhi'u liman yasha'. Ini akan dilipat gandakan. Yang sedekah 1 akan dilipat gandakan 10 dilipat gandakan 20 sebagainya sampai 100 lipatan bahkan lebih banyak. Ya, mungkin itu. Nah, mungkin ini kenapa saya tanyakan 70 itu? Kalau 70 juta itu cukup tak pasang AC misalnya, katakan 10 itu, Pak. Ya.
Ini Pak Campur rencana juga ini ada mau terima kasih. Itu aja, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara kesimpulan bagi siapa saja yang ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan mengkampingnya gitu ya, dia bisa coba yang lainnya karena di sini membutuhkan asing. Kalau sudah asing sejuk ya, kodenya enak, jawabannya enak dan sejuk dan sebagainya. Tidak ada lagi apalagi imamnya katanya belum waktunya sudah masuk ke dalam masjid. Ini jam 10 sudah ada di dalam masjid, sudah di depan masjid. Karena ngomongin karpet, mau nanya saya baru. Para orang bermakan karpetnya antara yang di shop 12 sama shop lain itu sama bagaimana? Karena yang di shop 1 kan lama dipakai subuh, satu shop ada. Yang kasihan nih yang shop lain nih Jumat ada dapat sholat ini. Jadi Bapak Ibu yang akan berhati-hati, sedekah ya, sedekah digunakan atau tidak digunakan, pahalanya sudah tetap. Sekarang sedekah atas nama wakaf begitu juga. Sedekah atas nama wakaf digunakan ataupun tidak digunakan, bahkan sampai lampu pun ini yang karpet sampai lampu tak digunakan ada di gudang semuanya. Ini kan tetap akan menjadi amal jadi akan menjadi sanksi. Cuma sekarang biasanya yang lebih digunakan lebih banyak pahalanya. Ya, apa? Karena kita ini dipakai sandal saja kalau digunakan kan jangankan Allah Subhanahu wa taala, malaikat, manusia saja ya, manusia saja dikasih sandal semuanya. Ini sandal tiap hari digunakan kan orang yang kasih kan lebih bahagia. Nah, mungkin kalau ya kita ini apalagi di masjid ya, kalau bukan di masjid, kalau sudah terhapus begini saja sudah menjadi sedekah jadiah, jadi digunakan tidak digunakan, kalau sudah ada di dalam masjid tetap menjadi sedekah jadiah, tetap mengalir ya, pokoknya ada di dalam masjid. Jadi Bapak Ibu yang berhati jangan dengan kecil hati ya, takut saya ada kehilangan, takut saya jadi uang, tidak usah sama, pahalanya sama ya. Oke, terima kasih. Adik mau nanya ya? Adik mau nanya? Ya mungkin sudah ya. Mudah-mudahan nanti kita bercinta ini makin ikhlas, yang mana tahun-tahun cantik, makin berguna ya. Mudah-mudahan ramai bagi makmur ya. Yang banyak dan pengalaman di sedang lagi amin ada dia bukan di besar yang Al-Fatihah. Dari kami mudah-mudahannya yang sebesar-besarnya diizinkan suratan mustaqim milik kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk